Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumis samawati wal ardin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyih arsalahu Allah ta'ala ilan nasi kaffah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ta'ala bi'idnihi wa sirajan munira. Salawatullah wa salamuhu ala habibina wa rasulina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersapa dalam rangka saling belajar, saling nasihat menasihati di antara kita. Di kesempatan malam hari ini kembali kita akan membahas tentang manfaat dari belajar sirah Nabi. Sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah biiznillah sudah kami sampaikan 3 manfaat, dan pada kesempatan ini kami akan sampaikan manfaat yang keempat dan yang kelima, dan kami hanya menyampaikan 5 manfaat paling utama dari kita belajar sirah nabawiyah dari sekian banyak manfaat dari kita belajar sirah nabawiyah, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi tidak hanya sekedar kisah sejarah, namun sirah Nabi adalah bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga petunjuk hidup yang sempurna. Orang yang mempelajari sirah nabawiyah, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang jujur dan dengan ilmu yang benar, maka dia akan meyakini sepenuhnya tentang kebenaran Islam. Dan orang yang belajar sirah Nabi, dia akan mendapatkan bahwa jalan selain jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah menyampaikan, "Wa man tadabbara siratahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'ilmin wa basiratin wa ma akramahu Allah ta'ala bihi minan nasri wat ta'yid alima yakinan annahu rasulullah haqqan wa anna dinahu huwal haqq wa anna kulla tariqin khalafa tariqahu fahuwa batil." Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang menelaah, memperhatikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang benar dan dengan pandangan yang jernih, wa ma akramahu Allah taala bihi minan nasri wat ta'yid, serta dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongan dan dengan kemenangan, niscaya dia akan mengetahui dengan yakin bahwa beliau Nabi Muhammad SAW benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang hak, dan bahwa agama yang beliau bawa adalah agama yang hak,
dan setiap jalan yang menyelisihi jalan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dia adalah batil. Ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sirah Nabi itu bagaikan laboratorium kehidupan. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada muamalah, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada perjuangan, di dalamnya ada dakwah, di dalamnya ada jihad. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini kami akan sebutkan manfaat yang keempat dan manfaat yang terakhir ataupun manfaat yang kelima. Adapun manfaat yang keempat, ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari belajar sirah Nabi adalah ma'rifatu sababi wurudil hadis. Dengan belajar sirah nabawiyah, maka kita akan mengetahui sebab munculnya hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar sirah sekali lagi bukan hanya sekedar mengenal sejarah, tapi menelusuri jejak wahyu dari sirah, sehingga kemudian kita akan tahu bagaimana wahyu atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun. Dengan sirah maka kita akan tahu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh sangat penting sekali. Karena dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, yang diantara manfaatnya adalah bahwa dengan belajar sirah kita mengetahui tentang sebab munculnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu seseorang yang mempelajari sirah insyaallah biiznillah taala dia tidak akan salah memahami ataupun menerapkan hadis. Kenapa? Karena setiap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki konteks tentang kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dalam keadaan apa beliau mengucapkan sabda tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengetahui asbabul wurud itu bisa menjadikan kita sebagai sosok seorang muslim yang bisa memahami makna hadis dengan benar, tidak salah menerapkan hukum, dan juga tentunya akan menemukan pelajaran dan hikmah dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk contoh, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk melakukan jihad fisabilillah. Dikarenakan kaum muslimin saat itu begitu takjub dan begitu heran dengan kondisi wilayah ataupun daerah Bani Nadhir, yang saat itu perkampungan ataupun wilayah Bani Nadhir yang ditinggali oleh orang-orang Yahudi. Betul-betul mereka daerahnya dilindungi dengan benteng yang begitu kuat dan berlapis. Sehingga kaum muslimin saat itu mereka meninggikan suara mereka dengan doa dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum muslimin, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaibah, innakum tad'una sami'an qaribah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenangkan diri kalian. Sesungguhnya kalian tidaklah berdoa memohon kepada zat yang asamman wala ghaibah, kepada zat yang tidak mendengar ataupun tuli, dan jika dia juga gaib. Namun kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar
lagi maha dekat. Artinya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tidak meninggikan suara kita. Dan sebab turunnya ataupun munculnya sabda Nabi SAW adalah ketika terjadi perang Bani Nadhir, di saat kaum muslimin merasa takjub dengan begitu kuatnya dan besarnya serta agungnya perlindungan ataupun benteng yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Bani Nadhir, sehingga mereka berdoa dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menegur mereka dengan supaya mereka tetap tenang. Sesungguhnya kaum muslimin berdoa kepada Zat yang maha mendengar dan maha dekat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, Rasulullah SAW pada suatu hari beliau berkeliling belusukan di tengah-tengah pasar kota Madinah. Saat itu Rasulullah SAW melewati sebuah warung, sebuah toko, sebuah kios. Yang kios tersebut, warung tersebut, penjualnya menjual gandum. Yang terlihat dari luar, gandum itu bagus sekali kualitasnya. Layaknya orang berjual beli gandum ataupun beras barangkali, itu bentuknya menggunung begini, terlihat bagus dan menjadikan para orang-orang yang datang ke pasar tersebut begitu tertarik dengan jualan pedagang ini. Lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam toko ini, masuk ke dalam kios. Tentunya Nabi SAW adalah seorang Nabi, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuklah Rasulullah SAW ke dalam kios ini. Dan beliau ternyata menemukan di dalam gundukan tumbukan gandum tersebut, di dalamnya ada gandum yang basah dan sebagian ada gandum yang rusak. Lalu Rasulullah SAW menegur pedagang ini yang telah berlaku curang. Orang ketika membeli, dia akan mendapatkan bagian yang diambil oleh pedagang ini, tentunya mendapatkan bagian yang sebagian basah dan sebagian kualitasnya yang tidak sebagus sebagaimana yang terlihat dari luar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, berbuat curang, maka dia bukan termasuk golonganku. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda ini Rasulullah SAW sabdakan kepada seorang pedagang agar dia berbuat jujur dan tidak menipu dalam jual belinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu manfaat belajar sirah nabawiyah yang kelima ataupun yang terakhir yang kami sebutkan, yaitu ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Dengan belajar sirah Nabi, maka kita akan mengenal, kita akan mengetahui tentang siapakah musuh-musuh Rasulullah SAW, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun orang-orang munafik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah SAW juga hidup berdampingan dengan orang-orang kafir, berdampingan pula dengan orang-orang munafik. Ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang kafir tidak sama. Ada yang Rasulullah SAW berbuat keras kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabat-sahabat beliau dari kaum Khazraj, kaum Ansar dari kabilah Khazraj. Beliau pernah mengatakan, siapakah yang bisa membantuku untuk menyelesaikan tugasku, yaitu membunuh seorang Yahudi, kafir dia bernama
Abu Rafi', seorang Yahudi. Dia sejatinya adalah orang Yahudi Bani Nadir. Lalu setelah Bani Nadir terusir dari kota Madinah, dia kemudian bergabung dengan orang-orang Khaybar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi perang Khandaq, Abu Rafi' seorang Yahudi ini, seorang kafir yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, terang-terangan melakukan permusuhan terhadap Islam, maka Rasulullah SAW memperlakukan dia dengan keras. Orang ini menjadi madharat yang sangat besar buat kaum muslimin saat itu. Maka Rasulullah SAW meminta bantuan dari para sahabat, siapa yang bisa dan berkenan untuk bisa membunuhnya. Lalu datanglah sahabat dari kaum Khazraj, Abdullah bin Atiq, dengan 4 sahabatnya. Dengan 4 sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Dia bersedia untuk datang ke rumahnya Abu Rafi' dan menghabisinya. Abu Rafi' ini adalah orang Yahudi, orang kafir yang keras memusuhi Rasulullah SAW. Dia menjadi donatur karena dia memang orang kaya raya, orang berpengaruh. Utamanya ketika terjadi perang Khandaq, dialah yang memprovokasi kabilah-kabilah Arab. Dialah yang kemudian membiayai peperangan tersebut. Setiap kali ada penyair yang menghina Islam, menghina Rasulullah SAW, menghina para sahabat, dia yang membayarnya. Setiap kali ada kabilah yang ingin menyerang Islam, ingin menyerang kaum muslimin, menyerang Rasulullah SAW, dialah yang memberikan bantuan dan juga mensupportnya. Maka Rasulullah SAW memperlakukan orang kafir seperti ini, yang keras permusuhannya terhadap Islam dan sangat madharat dan berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Rasulullah SAW perintahkan untuk seperti itu. Namun Rasulullah SAW juga memperlakukan orang-orang kafir lainnya dengan baik sekali. Rasulullah SAW tidak ganggu mereka. Rasulullah SAW tidak usik mereka. Rasulullah SAW biarkan mereka. Ada sebagian orang kafir juga yang kemudian oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dakwahi mereka, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya dengan belajar sirah nabawiyah, kita juga mengetahui bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap orang-orang munafik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara orang munafik, maka kita secara otomatis langsung teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, alamatul munafik thalath. Ciri ataupun tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dia berdusta. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang munafik? Maka Rasulullah SAW yakbal ma zahar wa yatruku ma batan. Rasulullah SAW menerima yang zahir dari mereka dan meninggalkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada dalam hati mereka. Oleh karenanya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bersama bahwa salah satu tokoh utama orang munafik saat itu di zaman Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mana Rasulullah SAW waktu itu pernah menyampaikan tentang kondisi mereka ataupun ciri-ciri mereka dan mengarah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, minta izin kepada Rasulullah SAW untuk diberikan izin agar dia bisa memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Apabila kita kaitkan dengan hadis Nabi tadi, sekarang begitu banyak orang-orang Islam di zaman kita ini yang apabila berkata dia berbohong, apabila mendapatkan amanah dia berkhianat, apabila dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Kalau memang modelnya seperti itu, mungkin orang zaman sekarang habis kepalanya ditebas oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai penutup, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pelajaran besar dari belajar sirah nabawiyah. Utamanya adalah manfaat yang keempat dan yang kelima dan yang terakhir maksudnya, yaitu mengetahui sebab-sebab munculnya hadis. Itu bisa membuat kita memahami agama ini dengan benar dan tidak gegabah dalam menyimpulkan hukum. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sehingga kita bisa waspada terhadap musuh agama dan juga bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biiznillah setelah kita selesai menyampaikan tentang 5 manfaat utama dari banyaknya manfaat kita belajar sirah nabawiyah, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan mulai belajar tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang senantiasa mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.